Halo, assalamualaikum. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Di video kali ini aku mau sharing sedikit tentang pengalaman aku dalam mengatur keuangan rumah tangga saat pendapatan kita itu tidak tetap. Di awal-awal pernikahan, aku juga pernah mengalami yang namanya mengatur keuangan rumah tangga dari penghasilan harian, yang mana saat itu nominalnya juga tidak tetap untuk setiap harinya ya. Pada saat itu, Pak suami sedang melanjutkan pendidikan S2-nya, sedangkan aku mengelola usaha online shop. Alhamdulillah, dari melanjutkan pendidikan S2 itu, Pak suami dapat uang saku 1 juta dalam sebulan yang dipakai untuk transport, pegangan suami, dan alhamdulillahnya juga masih bisa dipakai untuk bayar kontrakan saat itu. Penghasilan yang aku dapatkan dari hasil usaha online shop itu tidak tetap, jadi kalau bisa dihitung mungkin sekitar 50.000 sampai 100.000 per harinya. Ini adalah laba bersihnya ya teman-teman, jadi bukan omset. Dan di luar laba ini aku sudah mengeluarkan modal untuk diputar kembali ya. Jadi laba bersih inilah yang akan aku pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Walaupun penghasilan yang aku dapatkan adalah secara harian, tapi aku mengaturnya secara mingguan ya. Karena menurutku kalau diatur secara harian itu agak susah, tapi kalau kita tunggu sampai 1 bulan itu juga terlalu lama. Akhirnya aku ambil tengah-tengahnya, jadi aku atur secara mingguan. Dan di sini total anggaran yang harus aku kelola setiap minggunya adalah sekitar 50.000 dikali 7 atau 350.000 seminggu. Oh ya, penghasilan yang aku dapatkan di sini juga aku kelola seperti orang gajian ya teman-teman. Jadi pendapatan yang aku dapatkan hari ini gak akan aku langsung pakai, tapi aku simpan untuk dipakai di minggu depannya. Jadi uang yang aku pakai untuk di minggu ini adalah penghasilan aku dari minggu lalu. Dengan begitu, jumlah total anggaran yang sebenarnya aku dapatkan adalah jumlah yang real ya, jadi bukan hasil dari perkiraan atau ramalan. Nah, kalau yang aku ambil di sini hanyalah perkiraannya aja, 350.000 per minggu hasil dari rata-rata selama aku waktu itu mendapatkan penghasilan dari usaha harian aku ini. Setelah aku memperoleh data penghasilan yang aku dapatkan setiap minggunya, aku akan membaginya ke dalam 3 kategori, yaitu kewajiban, kebutuhan, dan tabungan. Karena jumlah penghasilan yang aku terima saat itu masih di bawah UMR, maka untuk kategori pos-pos pengeluaran benar-benar aku pilih sesuai dengan kebutuhan aku saat itu. Pos yang pertama untuk kategori kewajiban adalah kontrakan. Waktu itu biaya sewa rumah atau kontrakanku sekitar 500.000 per bulannya. Buat teman-teman yang mau tahu dulu kontrakannya seperti apa, bisa nonton video pertama aku di YouTube. Linknya aku taruh di atas ya. Karena uang saku Pak suami alhamdulillah masih bisa untuk bayar kontrakan, jadi biaya untuk kontrakan ini gak aku masukkan ke dalam anggaran ya. Untuk pos selanjutnya adalah untuk listrik, ini anggarannya 100.000 per bulan, jadi setiap minggunya itu aku sisihkan 25.000 rupiah. Untuk iuran sampah, karena setiap bulannya bayar 20.000, jadi setiap minggu aku sisihkan 5.000. Dan untuk sedekah, aku anggarkan 100.000 per bulan, jadi setiap minggunya aku kumpulkan 25.000 rupiah. Di kategori kebutuhan, di sini aku anggarkan untuk makan adalah 20.000 per hari, jadi aku harus sisihkan 140.000 setiap minggunya. Untuk kebutuhan beras dan minyak, di sini aku bikin posnya sendiri. Aku anggarkan 100.000 rupiah per bulannya, karena waktu itu harga minyak juga masih murah. Jadi setiap minggunya itu aku sisihkan 25.000 rupiah. Untuk pulsa aku dan Pak suami waktu itu kita 60.000 per bulan, jadi setiap minggunya aku sisihkan 15.000. Untuk kebutuhan air minum, aku pakai galon isi ulang. Waktu itu 1 minggu aku butuh sekitar 2 galon.
Itu harganya 15.000. Untuk gas saat itu pemakaiannya 1-2 tabung per bulan, tapi di sini aku anggarkan 2 tabung aja biar aman. Karena harganya per tabung Rp20.000, jadi setiap minggunya itu aku harus menyisihkan Rp10.000. Untuk persabunan dan alat kebersihan seperti penggantian sikat gigi, pasta gigi, sabun mandi, sabun cuci itu 100.000 per bulan. Jadi setiap minggunya aku sisihkan 25.000. Dan untuk dana jaga-jaga ini 100.000 per bulan. Jadi aku setiap minggunya sisihin Rp25.000. Dan selanjutnya buat yang paling penting itu tabungan. Jadi prinsip aku sekecil apapun penghasilan aku saat itu aku harus tetap punya tabungan. Apalagi saat itu kan penghasilan aku tidak tetap ya. Jadi aku nggak akan tahu gitu ke depannya itu akan seperti apa. Jadi sebisa mungkin aku harus menyisihkan untuk tabungan di awal. Oh iya, dan waktu itu aku juga ada 1 motor, sampai sekarang juga masih 1 motornya. Jadi saat itu aku udah mulai nabung untuk bayar pajak sama perawatan motornya. Aku sisihkan untuk pajak dan perawatan motor itu 15.000 per minggunya. Dan saat itu aku punya 1 pos untuk tabungan aja, mungkin sebagai dana darurat atau dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Jadi waktu itu aku tabung 25.000 per minggu atau 100.000 setiap bulan. Dan semuanya ini kalau di total jumlahnya Rp350.000, pas sama yang aku anggarkan. Nah itu kan kalau pendapatannya itu di titik paling rendah ya, 50.000 per hari. Dan ini biasanya aku jadiin sebagai dasar. Jadi kalau misalnya aku dapat pendapatan yang lebih, penghasilan yang lebih di setiap minggunya, itu akan aku masukin ke tabungan, atau aku bisa bagi ke orang tua, atau aku bisa tambah-tambah untuk kebutuhan, atau terkadang aku pakai lagi buat nambahin modal usaha. Jadi penting banget ya teman-teman, kalau misalnya kita punya penghasilan yang tidak tetap, diusahakan kita punya lebih dari 1 usaha. Jadi waktu itu aku selain usaha online shop, aku juga coba-coba untuk jualan frozen food. Tapi karena modalnya terbatas, jadi saat itu aku jualan frozen food berdasarkan permintaan aja. Saat itu aku cari-cari agen frozen food yang murah dan aku mulai tawar-tawarin ke teman-teman aku dan tetangga-tetangga sekitar. Dan nanti kalau mereka tertarik dan mereka pesan, baru aku ambil di agen itu dan aku anterin ke mereka. Dengan begitu, aku nggak perlu nyetok barang banyak-banyak dan modal pun insya Allah bisa berputar dengan lebih cepat. Sekian dulu sharing-sharing aku kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil buat teman-teman yang sedang berjuang untuk mengatur keuangan, baik tetap maupun tidak tetap penghasilan kita. Semoga Allah mencukupkan kebutuhan kita ya, amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.